Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita masih pada pembahasan asbabu dha'fil hadis. Ada dua sebab lemahnya hadis, yakni dua yang ra'isiyah, yang pokok. Apa itu? Lihat. Sebelumnya. Dua sebab dhaifnya hadis. Al-Faqih? Munqati'us sanad yang pertama, yang kedua. Siapa ingat? Kenapa? Apa? Ahsan, tabarakallahu fik. Saqatun fil isnad wa ta'nun fil rawi. Dua sebab dhaifnya suatu hadis atau ditolaknya suatu hadis adalah saqatun fil isnad wa ta'nun fil rawi. Telah kita lewati penjelasan saqatun fil isnad, itu ada dua bentuk. Apa itu? Zahir dan khafi. Zahir dan khafi. Yang zahir apa saja? Baik, ada 4 jelaskan oleh Syekh: mursal, mu'allaq, mu'dal dan munqati. Sedangkan yang khafi ada 2. Tadlis dan irsal khafi. Tadlis dan irsal khafi. Baik. Kita sudah selesai dari penjelasan sebab lemahnya hadis karena saqatun fil isnad. Sekarang kita masuk yang kedua. Ta'nun fil rawi. Sebab lemahnya hadis karena apa? Karena adanya ta'nun fil rawi. Yang maksud dengan ta'nun fil rawi, tuduhan kepada seorang rawi, adalah pembicaraan pada rawi tersebut dari dua sisi. Pembicaraan yang buruk maksudnya, yang jelek. Pada rawi tersebut dari dua sisi. Min nahiyati adalatihi wa min nahiyati dobtihi. Dari sisi adalahnya, yakni keimanan dan ketakwaannya, dan dari sisi dobtnya, hafalannya. Jadi ta'nun fil rawi mencakup dua sisi, dari sisi adalahnya dan dari sisi dobtnya. Baik. Ulama kita menjelaskan, ulama muhadditsin rahimahumullahu taala, ada 10 perkara dalam pembicaraan ta'nun fil rawi, tuduhan kepada seorang rawi. Ada 10 perkara yang apabila salah satu dari 10 ini ada pada seorang rawi, maka hadisnya menjadi dhaif, bahkan bisa jadi palsu. Bisa jadi palsu. 5 berkaitan dengan adalahnya, dan 5 lagi berkaitan dengan dobitnya, dengan hafalannya. Jadi sebab-sebab ditolaknya hadis ada 10 yang berkaitan dengan ta'nun fil rawi, dituduhnya seorang rawi. 5 berkaitan dengan adalahnya, 5 berkaitan dengan dobetnya. Yang berkaitan dengan adalahnya ada 5. Yang pertama al-kadhib, dusta. Hadisnya palsu, maka hadisnya palsu. Orang dituduh kadzdzab, kadang-kadang disebut dajjal, maka hadisnya itu palsu. Yang kedua at-tuhma bil kadhib, tertuduh berdusta. Tertuduh berdusta. Ini beda dengan sebelumnya. Tertuduh berdusta ini mungkin dia tidak terbuktikan dia berdusta, tapi dalam permasalahan duniawi dia pendusta. Maka dalam hadis sulit diterima hadisnya. Walaupun belum terbukti dia berdusta dalam hadis, namun dalam permasalahan duniawi sudah terbukti dia itu pendusta. Kalau dia penjual misalkan barangnya imitasi dibilang asli, masalah duniawi, maka orang ini tertuduh pendusta. Maka hadisnya disebut hadis matruk, ditinggalkan. Yang ketiga al-fisq, kefasikan. Yang keempat al-bid'ah, kebid'ahan. Yang kelima al-jahalah, majhul, tidak dikenal, tidak diketahui apakah dia orang yang bertakwa atau orang yang fasik. Baik, ini 5 sebab ditolaknya hadis karena ta'nun fil rawi dari sisi adalahnya. Adapun dari sisi dobetnya juga ada 5. Yang pertama fashul ghalat, kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal, yakni dalam hafalannya terdapat kesalahan yang fatal. Kadang-kadang hadis maksudnya lain, dia riwayatkan lain. Yang kedua su'ul hifdzi, buruk hafalannya.
Yang ketiga al-ghaflah, lalai. Yang keempat kathratul auham, banyak keraguan-raguan. Kathratul auham, banyak keraguan-raguan. Yang kelima mukhalafatu thiqat. Mukhalafatu as-thiqat, menyelisihi as-thiqat, orang-orang yang thiqah, terpercaya. Orang-orang yang thiqah. Baik. Dan di sini pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu al-muttarib. Al-muttarib ada di bukunya antum? Baik. Hadis yang goncang. Ini makna bahasanya al-muttarib, goncang. Nah, ini berhubungan dengan hafalan seseorang, yakni ada padanya mukhalafatu thiqat. Mukhalafatu as-thiqat. Maka hadisnya hadis muttarib. Mukhalafatu as-thiqat, penyelisihan terhadap rawi-rawi yang lebih thiqah. Sebelum kita masuk, perlu juga kita ketahui, dijelaskan para ulama, apabila sebab tuduhan kepada rawi itu karena mukhalafatu thiqat, maka itu ada 5 jenis. Yang pertama al-mudraj, yaitu taghyiru siyaqil isnad atau bidamji mauqufin bimarfu', perubahan konteks sanad atau dimasukkannya hadis mauquf menjadi marfu'. Ini ucapan sahabat dianggap sebagai hadis. Dan ini akan datang pembahasannya insyaallah setelah ini, setelah al-muttarib. Yang kedua al-maklub, yakni adanya takdim yang seharusnya diakhirkan atau sebaliknya takhir, pengakhiran yang seharusnya didahulukan. Yang ketiga al-mazid fi muttasilis al-asanid, adanya tambahan pada sanad yang bersambung. Yani sanadnya sudah bersambung tapi ada rawi tambahan. Maka ini termasuk mukhalafatus thiqat. Yang keempat al-muttarib, yang akan kita bahas ini. Yang kelima al-musahhaf. Artinya apa? Taghyirul lafzi ma'a baqa'is siyaq. Adanya perubahan lafaz namun konteksnya itu tetap. Ini 5 bentuk hadis dan semuanya dhaif yang disebabkan dari apa? Mukhalafatus thiqat, sebab yang ke-10 atau sebab yang kelima dari ta'nun fir rawi, dari sisi dobatnya. Baik, ini mukaddimah. Semua tadi yang kita jelaskan hanya mukaddimah. Bagi yang bingung atau sulit memahami, enggak apa-apa, enggak masalah. Itu semua bukan dari kitab ini. Yang difokuskan saja apa yang akan kita bahas pada kitab. Baik, enggak usah resah dan gelisah. Iya. Fokuskan saja apa yang ada dalam kitab. Itu hanya mukaddimah saja. Naam. Di sini Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala akan membahas hadis al-muttarib. 2 pembahasan, alif ta'rifuhu, ba hukmuhu. Alif definisinya, ba hukumnya. Alif al-muttarib definisinya. Lughatan, secara bahasa, hadis al-muttarib maknanya adalah ikhtilalul amri wa fasadu nizamihi. Ini maknanya lughatan, secara bahasa. Ikhtilalul amri wa fasadu nizamihi. Buruknya suatu perkara dan rusaknya suatu keteraturan. Buruknya suatu perkara atau rusaknya suatu keteraturan. Ini makna bahasanya al-muttarib. Dari kata ittirab, dari fi'il ittirab, atau bisa kita terjemahkan dengan apa? Goncang. Ada anak muda yang suka membiarkan pandangannya melihat wanita-wanita yang tidak halal baginya, maka dia menjadi goncang. Nah, seperti itu perumpamaannya, makna bahasanya. Suka melihat wanita-wanita yang tidak halal, walaupun menggunakan jilbab syar'i, sama saja, tidak boleh dilihat. Maka hatinya menjadi goncang. Ya, tidak mau lagi belajar, ingin menikah secepatnya. Ini contoh makna goncang. Baik, itu makna lughah. Adapun makna istilah, berkata Syekh rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan haditsul muttarib makhtalafa ar-ruwatu fi sanadihi aw matanihi.
adalah hadis yang diperselisihkan oleh rawi-rawi pada sanadnya dan matanya. Wa ta'azzara al-jam'u fi dzalika wat tarjih, dan tidak memungkinkan untuk al-jam'u, mengkompromikan atau menyatukan antara perbedaan-perbedaan riwayat tersebut baik pada sanadnya dan matanya, dan juga tidak memungkinkan at-tarjih, pengunggulan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin sama-sama kuat sehingga tidak bisa diunggulkan. Iya, jelas maknanya. Hadis muttarib adalah hadis yang diperselisihkan oleh rawi-rawi pada sanadnya dan matanya, dan tidak memungkinkan disatukan, tidak memungkinkan juga diterjih, dikuatkan salah satu darinya. Kalau bisa disatukan, maka dia akan menjadi hadis sahih. Kalau bisa diterjih, maka yang rajih adalah sahih, yang marju adalah dhaif. Baik. Maka dari definisi ini dapat kita ambil kesimpulan, hadis muttarib itu apabila ada padanya dua perkara. Yang pertama, ikhtilafur riwayat fi sanadihi wa matanihi. Adanya apa? Ikhtilafur riwayat. Ikhtilaf riwayat-riwayat atau ikhtilafur ruwat pada sanadnya dan matannya. Yang kedua apa? Adanya at-tasawi fil quwwah. At-tasawi fil quwwah. Kesamaan dari sisi kekuatannya. Sehingga ta'adzar al-jam'u wat tarjih. Tidak memungkinkan untuk disatukan dan tidak pula memungkinkan untuk diterjih, dikuatkan antara satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena sama-sama kuat. Ini dua sebab hadis tersebut dikatakan muttarib, goncang. Sehingga apabila hadis itu mungkin dikumpulkan, disatukan, dikompromikan, maka dia bukan lagi hadis muttarib. Atau mungkin diterjih, maka dia bukan lagi hadis muttarib. Jelas definisinya? Sekarang kita masuk pada contohnya biar lebih jelas lagi. Kata Syekh rahimahullahu taala, misaluhu, contohnya adalah ma ruwiya an Abi Bakar radhiyallahu anhu annahu qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suatu hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, araka shibta. Araka shibta. Kata Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihatmu sudah beruban. Qala syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah membuat aku beruban surat Hud dan saudara-saudaranya, yakni surat-surat yang semisal dengannya. Yakni karena membaca surat-surat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beruban. Kita lihat catatan kakinya dulu. Kata Syekh, rawahu, hadis ini diriwayatkan, wa dzakara turuqahu, dan disebutkan jalan-jalannya, wa ilalahu, dan penyakit-penyakitnya, wal ikhtilaf fiha, dan ikhtilaf padanya, wa bitawassu'in mahmudin wa mardi, dan dengan pembahasan yang luas, yang bagus dan diridhoi. Yakni al-Imam Ad-Darqutni, oleh al-Imam Ad-Darqutni fi kitabihil azim, pada kitabnya yang agung, Al-Ilal Al-Waridah fil Ahadits An-Nabawiyah. Al-Ilal Al-Waridah fil Ahadits An-Nabawiyah. Penyakit-penyakit yang ada pada hadis-hadis Nabawi, yakni penyakit-penyakit yang membuat hadis itu menjadi lemah. Juz pertama halaman 193 sampai 211, soal pertanyaan ke-17. Fayanzur liman sya'at tawassu. Maka hendaklah lihat bagi siapa yang menginginkan pembahasan yang lebih luas. Baik. Kemudian beliau menjelaskan, faqad ikhtulifa fihi ala nahwi 10 aujuh. Ala nahwi 10 aujuh. Telah diperselisihkan pada sanadnya sebanyak 10 jalan atau 10 sisi. Faruya mausulan wa mursalan. Sebagian diriwayatkan secara mausul, sebagian diriwayatkan secara mursal, secara bersambung dan secara mursal. Waruya min musnadi Abi Bakar wa Aisyah wa Sa'ad.
Dan diriwayatkan dari musnadnya Abu Bakar, dari Aisyah dan dari Sa'ad. Jadi ini sudah ikhtilaf. Ada yang mausul, ada yang mursal, ada yang dari Abu Bakar, ada yang dari Aisyah, ada yang dari Sa'ad. Ini ikhtilaf namanya. Ila ghairi dzalika minal ikhtilafat allati, dan selain itu dari khilaf-khilaf yang terjadi, la yumkinul jam'u bainahuma wala tarjih, yang tidak memungkinkan untuk disatukan antara riwayat-riwayat tersebut dan tidak mungkin pula diterjih. Dan disebutkan oleh Imam Ad-Darqutni dalam kitabnya tersebut, khilafnya itu muncul dari atau setelah Abu Ishaq. Rawi setelah Abu Ishaq. Jadi setelah Abu Ishaq ini diriwayatkan secara mausul, secara mursal, ada yang disanadkan kepada Abu Bakar, ada yang kepada Aisyah, ada yang kepada Sa'ad. Ini khilaf. Terjadi ikhtilaf seperti ini. Dan semua sanadnya, rawi-rawinya kuat. Sehingga tidak bisa dirajihkan. Andaikan ada satu rawi yang lemah, maka yang satunya bisa dirajihkan. Yang kuat bisa dirajihkan. Paham tuh? Baik. Karena tidak bisa dikumpulkan dan tidak bisa dirajihkan. Tidak bisa dikumpulkan karena terjadi perbedaan. Tidak bisa dirajihkan karena apa? Karena rawi-rawinya kedudukannya sama. Tidak ada yang lebih kuat daripada yang lainnya. Sehingga hadis ini disebut sebagai hadis apa? Muttarib, hadis yang goncang. Fa in amkana al-jam'u wajaba. Maka apabila memungkinkan dijamak, disatukan, wajib disatukan. Wantafal ittirab, dan apabila sudah disatukan, maka hilanglah al-ittirab, hilanglah kegoncangan. Ini contoh. Baik. Mithaluhu, contoh yakni keterangan sebelumnya yang mungkin disatukan. Fa in amkana al-jam'u wajaba wa antafal ittirab. Maka apabila mungkin disatukan, maka wajib disatukan dan hilanglah ittirab. Lalu beliau akan menyebutkan contoh yang mungkin dijamak, disatukan. Mithaluhu ikhtilafur riwayat fima ahrama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Perbedaan riwayat-riwayat tentang ihram apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hajjatul wada. Apakah ihram tamattu, qiran atau ifrad? Ini perbedaan dalam apa? Dalam matan. Fa fi ba'dihha annahu ahrama bil hajj. Pada sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram untuk melakukan haji. Jadi enggak disebutkan, cuma disebutkan haji, enggak disebutkan tamattu, tidak disebutkan qiran atau ifrad. Wa fi ba'dihha annahu tamatta'a. Dan pada sebagian riwayat beliau melakukan tamattu. Wa fi ba'dihha annahu qarana bainal umrah wal hajj. Dan pada sebagian riwayat beliau menggandengkan atau melakukan bersama umrah dan haji. Jadi berapa riwayat? 3. Semuanya berbeda-beda. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, semua perbedaan riwayat ini bisa disatukan, maka hilanglah ittirabnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, wala tanaquda baina dzalik, wala tanaquda baina dzalik. Dan tidak ada tanakut, pertentangan antara riwayat-riwayat tersebut. Ini dikumpulkan oleh Syekhul Islam. Fa innahu tamatta'a tamattu'a qiranin. Karena sesungguhnya beliau melakukan tamattu'nya qiran. Maksudnya apa tamattu'? Bersenang-senang dengan qiran. Jadi yang rajih beliau melakukan qiran. Yang rajih beliau melakukan apa? Haji qiran. Bukan tamattu', bukan pula ifrad. Wallahu a'lam. Maka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah bersenang-senang dengan haji qiran, bersenang-senangnya qiran. Wa afrada a'mal al-hajj, dan beliau memisahkan amalan-amalan haji. Maksudnya apa? Bukan melakukan haji saja, tetapi beliau juga melakukan umrah tapi dipisah antara haji dan umrah. Wa qarana bainan nusukain al-umrah wal hajj. Dan beliau menyatukan antara dua nusuk, yaitu al-umrah dan haji. Menyatukan maksudnya apa? Yakni dikerjakan pada tahun itu juga. Dikerjakan pada musim haji itu juga. Dua-duanya. Umrah dan haji. Cuman dikerjakan terpisah. Baik? Ini maknanya. Fakana qarinan bi'tibari jam'ihi an-nusukain.
maka beliau dianggap sebagai orang yang qarin apabila dilihat dari dikumpulkannya antara dua nusuk, yakni haji dan umrah. Walaupun tidak bersamaan, tetapi dikumpulkan di dalam satu musim haji. Wa mufridan bi'tibari iktisarihi ala ahadit tawafain wa sa'yain. Dan beliau dikatakan haji mufrid yang melakukan ifrat apabila dilihat dari sisi beliau mencukupkan pada satu tawaf dan satu sa'i. Satu tawaf dan satu sa'i. Iya. Wa mutamatti'an bi'tibari tarafuhihi bitarki ahadis safarain. Dan beliau dianggap sebagai mutamatti' apabila dilihat dari sisi bersenang-senangnya beliau, yakni tidak mendapatkan kesulitan maksudnya, dengan meninggalkan salah satu dari dua safar. Maksudnya apa? Dilakukan satu safar sekaligus dalam satu musim haji. Jadi tidak melakukan umrah dulu baru balik ke Madinah kemudian balik lagi untuk haji, tidak. Satu safar dilakukan untuk umrah dan haji meskipun kedua-duanya terpisah. Di dalam catatan kaki Zakarahu Ibnu Qayyim fi Zadil Ma'ad, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim pada Zadul Ma'ad juz kedua halaman 121 cetakan Ar-Risalah. Ini ucapan Syekhul Islam dan dinukil oleh muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim. Baik. Maka ini contoh yang mungkin dijamak. Berarti hilang apa? Hilang ittirabnya. Kalau yang sebelumnya contoh yang pertama enggak mungkin dijamak. Maka dia tetap dalam keadaan muttarib. Kemudian kata Syekh, wa in amkana tarjih umila birrajih. Dan apabila memungkinkan untuk diterjih, maka yang diambil adalah yang rajihnya. Yang diamalkan adalah yang rajihnya, yang kuat. Apabila diterjih, mampu dikuatkan. Wantafal ittirab aidan, maka hilanglah ittirab juga, ya. Maka juga hilang ittirabnya. Baik. Misaluhu, contohnya adalah ikhtilafur riwayat fi hadithi Barirah radhiyallahu anha. Perbedaan riwayat pada hadis Barirah, semoga Allah meridhoinya. Hina utiqat, ketika dia dibebaskan. Barirah salah seorang sahabiah wanita yang faqihah, dulunya budak, kemudian dibebaskan. Fakhayyaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina an tabqa ma'a zawjiha aw tufariquhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepadanya, apakah mau terus bersama suaminya dalam suatu ikatan pernikahan ataukah dia mau berpisah dengan suaminya. Karena sekarang dia sudah merdeka, dulu dia budak. Yang menjadi pertanyaan, yang menjadi masalah, hal kana zawjuha hurran aw abdan? Apakah suaminya ini orang merdeka atau seorang budak? Apakah suaminya seorang merdeka atau seorang budak? Taib. Ini catatan kakinya sudah ditegaskan. Kana abdan. Rawahu Muslim, Kitabul Itqi. Dia yang benar adalah seorang budak. Diriwayatkan Al-Imam Muslim pada Kitabul Itqi nomor 1504 pada bab innamal wala liman a'taqa min tariqi Urwah wal Qasim, dari jalan Urwah dan Qasim. Baik. Nah, kita lihat bagaimana ikhtilafur riwayat yang ada pada hadis ini. Kata Syekh, farawal aswad an Aisyah radhiyallahu anha annahu kana hurran. Maka diriwayatkan oleh Al-Aswad dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya suaminya adalah hur, orang merdeka. Warawa Urwah ibnu Zubair wal Qasim ibnu Muhammad bin Abi Bakar anha annahu kana abdan. Dan sebaliknya diriwayatkan oleh Urwah ibnu Zubair dan Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar juga dari Aisyah bahwasannya suaminya itu seorang budak. Mana yang benar? Ini rawinya sama-sama thiqah lah. Al-Aswad thiqah, Urwah bin Zubair dan Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar juga thiqah. Sama-sama meriwayatkan dari Aisyah, tapi terjadi ikhtilaf. Al-Aswad mengatakan dia adalah seorang merdeka. Riwayat dari Urwah bin Zubair dan Qasim bin Muhammad sama-sama dari Aisyah mengatakan bahwasannya dia adalah budak. Yang benar adalah, kata Syekh, warujjihat riwayatuhuma ala riwayatil Aswad. Dirajihkan riwayat Urwah bin Zubair dan Al-Qasim bin Muhammad dari
atau atas riwayat Al-Aswad. Kenapa? Liqurbihima minha, karena dekatnya Urwah bin Zubair dan Al-Qasim bin Muhammad dengan Aisyah. Dekat dari sisi apa? Dari sisi nasab. Li'annaha, karena Aisyah adalah khalatu Urwah wa ammatul Qasim, adalah bibi dari saudara perempuan ibunya Urwah dan bibi dari saudara perempuan bapaknya Al-Qasim, yakni Muhammad bin Abi Bakar, Aisyah binti Abi Bakar. Iya. Jadi dua-duanya adalah ponakan dari Aisyah. Di samping itu 2 lawan 1. Wa ammal Aswad fa ajnabi minha. Adapun Aswad orang asing, yakni tidak ada hubungan mahram dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ma'anna fi riwayatihi inqita'an. Bersamaan dengan itu pada riwayat Al-Aswad juga ada inqita', ada keterputusan sanad. Jadi mungkin diapakan? Diterjih. Mungkin diterjih. Dengan cara apa? Dilihat kedekatan perawi dari yang dia riwayatkan darinya, yakni dari syekhnya. Dilihat kedekatan perawi dengan syekhnya. Jadi mungkin diterjih sehingga hilang ittirab. Jadi yang benar dia adalah budak. Baik. Jadi 3 contoh tadi. Contoh yang pertama, hadis ittirab yang tidak mungkin dijamak, tidak mungkin juga diterjih. Contoh yang kedua, hadis ittirab yang mungkin dijamak. Contoh yang ketiga, hadis ittirab yang mungkin diterjih. Sekarang kita masuk pada penjelasan hukum hadis ittirab atau hadis muttarib. Qala Syekh rahimahullahu taala, wal muttarib, dan hadis muttarib dhaifun la yuhtajju bihi, adalah hadis yang dhaif, tidak bisa digunakan untuk berhujjah dengannya. Li'anna tirabahu yadullu ala adami dabti ruwatihi. Sebab ittirabnya menunjukkan atas tidak kuatnya hafalan para rawi-rawinya. Baik. Jadi kesimpulannya hadis muttarib dhaif karena menunjukkan apa? Rawi-rawinya itu lemah. Rawi-rawinya lemah dari sisi hafalannya. Illa idza qana al-ittirab la yarji'u ila asli al-hadis. Tetapi ada pengecualian apabila kegoncangan tersebut tidak berada pada aslul hadis, inti daripada hadis tersebut. Fa innahu la yadur, maka ittirab tersebut tidak membahayakan, yakni tidak menyebabkan hadis itu dhaif. Baik. Misaluhu, contohnya apa? Ikhtilafur riwayat fi hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Adanya ikhtilafur riwayat pada hadis Fadalah bin Ubaid, semoga Allah meridhoinya, annahu ishtara qiladatan yauma Khaybar, bahwasannya beliau membeli sebuah kalung pada hari peperangan Khaybar, bi 12 dinaran, dengan harga 12 dinar. Fiha zahabun wa kharazun, pada kalung tersebut terdapat emas dan permata. Jadi kalung tersebut terbuat dari emas dan permata. Qala, berkata Fadalah bin Ubaid, fafassaltuha, maka aku memisahkan kalung tersebut, yakni memisahkan antara emas dan permatanya. Fawajadtu fiha, maka aku dapati padanya aktsara min 12 dinaran, lebih daripada 12 dinar. Lebih daripada 12 dinar. Fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka aku sebutkan hal itu pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faqal, lalu beliau bersabda, la tuba' hatta tufassal. Tidak boleh dijual sampai dipisahkan antara emas dan permatanya. Ini sudah kita pernah lewat hadis ini pada contoh sebelumnya. Tentang apa hadis ini? Berbicara tentang apa? Tentang masalah apa? Tentang masalah riba fadl. Tentang masalah riba fadl. Maksudnya tidak boleh emas dengan emas ditukar, dan emas itu
Dan salah satu emas itu ada tambahannya. Meskipun tambahannya bukan dari emas, mungkin dari permata atau yang lainnya, maka tidak boleh. Jadi tidak harus riba fadl itu tambahannya berupa sejenis. Tetapi harus tidak ada tambahan sama sekali meskipun bukan dengan yang sejenis. Iya, ini makna hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dijual sebelum dia dipisahkan. Fa fi ba'd riwayat, nah sekarang kita lihat bagaimana bentuk ikhtilaful hadis yang ada dalam ikhtilafur riwayat yang ada dalam hadis ini. Namun semua ikhtilaf tersebut bukan pada inti daripada hadis tersebut. Baik, perhatikan, semua ikhtilafnya bukan pada inti hadis. Maka pada sebagian riwayat, anna Fudalah ishtaraha. Fudalah lah yang membeli qiladah tersebut, kalung tersebut. Wa fi ba'diha anna ghairahu sa'alahu an syira'iha. Sebagian riwayat yang lain mengatakan bukan Fudalah tapi selainnya yang bertanya kepada beliau tentang pembelian kalung tersebut. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? 12 dinar membeli kalung yang jumlahnya lebih daripada 12 dinar, tapi kelebihannya bukan pada dinarnya, tetapi ditambah dengan apa? Permata. Jadi sebagian riwayat mengatakan Fudalah yang membeli, sebagian mengatakan bukan, orang lain. Cuma orang lain itu bertanya kepada Fudalah. Wa fi ba'dir ini satu perbedaan. Perbedaan yang lain, wa fi ba'dir riwayat annahu dhahaban wa kharzun, dan pada sebagian riwayat kalung tersebut terdiri dari emas dan permata, wa fi ba'diha dhahabun wa jauhar. Dan pada sebagian riwayat yang lain terdiri dari emas dan batu mulia. Jauhar. Ya, sejenis perhiasan. Wa fi ba'diha, dan dalam riwayat yang lain lagi, kharazun mu'allaqatun bizahabin. Permata yang terikat dengan emas. Jadi beda-beda lafaznya. Wa fi ba'diha, nah ini dari sisi yang kedua tadi, dari sisi kandungannya. Sekarang yang ketiga, dari sisi harganya. Wa fi ba'diha bi 12 dinaran, pada sebagian riwayat dibeli dengan 12 dinar. Wa fi ba'diha bi 9 dinar, sebagian riwayat lain dengan 9 dinar. Wa fi ba'diha 7, dan pada sebagian riwayat lagi 7. Jadi 3 bentuk perbedaan. Bentuk yang pertama tentang orang yang membelinya siapa? Fudalah atau selainnya. Bentuk yang kedua tentang kandungan kalung tersebut. Apakah dari emas dan perak, atau dari emas dan batu mulia, atau perak yang tercampur dengan emas. Bentuk yang ketiga pada harganya. Ada yang mengatakan dalam riwayatnya 12 dinar, ada yang mengatakan 9 dinar, ada yang mengatakan 7 dinar. Banyak sekali. Tetapi semua perbedaan riwayat tersebut bukan pada aslul hadis, bukan pada inti hadis. Inti hadisnya apa? La tuba' hatta tufassal. La tuba' hatta tufassal. Tidak boleh dijual sampai dia dipisahkan. Artinya tidak boleh ada tambahan. Emas dengan emas harus sama, tidak boleh ditambah dengan apa? Permata atau dengan batu mulia. Pokoknya dengan apa saja, tidak ada masalah. Dan juga tidak ada masalah siapa yang membelinya, apakah Fudalah atau selainnya. Tidak ada perubahan hukum. Juga tidak ada masalah dibeli dengan 12 dinar, dengan 9 dinar, dengan 7 dinar. Tidak ada masalah pada riwayatnya. Sebab inti daripada hadis ini, la tuba' hatta tufassal. Tidak boleh dilakukan jual beli padanya sampai dia dipisah. Jadi tidak kembali kepada aslul hadis. Maka riwayat ittirab seperti ini tidak ada masalah. Sebab bukan pada inti hadis. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar. Berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadza la yujibu dha'fan, yakni al-hadis. Maka ittirab ini tidak mengharuskan kedhaifan. Tidak membuat hadis tersebut dhaif. Balil maqsud minal istidlal mahfuzun. Sebab maksud hadis dari istidlal, yakni bisanya atau bolehnya kita beristidlal dengan hadis tersebut, mahfuzun, terjaga. Jelas. Ikhtilaf riwayatnya bukan pada lafaz la tuba' hatta tufassal. Sehingga apa? Sehingga kita boleh beristidlal dengan hadis tersebut.
Kita tidak beristidlal dengan siapa yang membelinya, tidak beristidlal dengan campuran kalungnya, campuran bahan yang ada dalam kalungnya, tidak pula beristidlal dengan apa? Dengan harganya, tidak. La ikhtilafa fihi, tidak ada ikhtilaf padanya. Tidak ada ikhtilaf pada inti daripada hadis tersebut. Yaitu apa? Wa huwa an-nahyu an bai'i ma lam yufassal. Larangan memperjualbelikan emas yang tercampur dengan benda lain sebelum dia dipisahkan. Wa amma jinsuha, adapun jenisnya, yakni apakah dari emas atau dari jauhar ataukah dari apa? Kharz, au miqdaru thamaniha, atau harganya, besar harganya, fala yata'allaqu bihi, tidak berhubungan dengan inti daripada hadis tersebut. Fi hadhil hal, pada keadaan ini, ma yujibul ittirab, apa yang mewajibkan atau mengharuskan adanya ittirab. Iya. Jadi adanya perbedaan jenisnya, harganya dan sebagainya, dalam keadaan ini tidak menyebabkan ittirab. Baik. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika la yujibul ittirab, demikian pula tidak menyebabkan atau tidak mengharuskan hadis tersebut dihukumi sebagai hadis muttarib, ma yaqa'u minal ikhtilaf fi ismir rawi, perbedaan yang terjadi pada nama rawi tersebut, au kuniyatihi, atau kunyahnya, au nahwi dzalik, atau yang semisalnya, ma'al ittifaq ala ainihi, apabila ada kesepakatan orang yang dimaksud. Jadi tidak ada masalah apabila semuanya sepakat orang itu yang dimaksud, terserah mau dinamakan apa. Ya, kalau pada sahabat yang terkenal Abu Hurairah, banyak sekali yang disebutkan para ulama nama Abu Hurairah, dan yang paling kuat adalah Abdurrahman bin Sakhar. Ya, namanya banyak sekali disebutkan para ulama. Ada yang mengatakan fulan, ada yang fulan, ada yang fulan, berbeda-beda. Tetapi semua sepakat orangnya yang itu, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka ittirab seperti ini tidak membahayakan, tidak menyebabkan hadis itu dhaif, asalkan semuanya sepakat orangnya itu sama. Kalau terjadi perbedaan orangnya ini yang mana, tidak jelas yang mana orangnya, mungkin yang dimaksud di situ ada yang dhaif, maka ittirabnya berlaku padanya. Kata Syekh, kama yujadu katsiran fil ahadits as-sahihah, sebagaimana hal ini ada pada banyak sekali hadis-hadis sahih. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan hadis ittirab, hadis muttarib. Baik, ada yang belum jelas? Jelas ya? Hah? Insyaallah pelajaran fikih nanti, ya. Orang yang tamattu itu dia apa? Meniatkan haji dalam 1 tahun untuk melakukan umrah dan haji sekaligus. Jadi dia melakukan umrah dulu, kemudian dia tahallul, dia halal. Nanti setelah masuk tanggal 8 Dzulhijjah baru dia berihram untuk haji. Kalau perbedaannya kiran itu dia dalam keadaan ihram terus. Jadi kalau masa haji berapa bulan? Waktu haji? Berapa bulan? 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, misalkan dia sudah berihram dari tanggal 10 Syawal. Kalau dia kiran, dia tidak boleh tahallul sampai 8 Dzulhijjah. Jadi lama sekali. Jadi selama itu dia tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Nah itu. Lebih jelasnya insyaallah taala nanti pada pelajaran fikih. Enggak lama lagi sudah sampai Kitabus Shalah. Enggak lama lagi sampai haji. Insyaallah sebelum haji tahun depan atau tahun ini kita sudah selesai. Antum sudah siap berangkat haji. Insyaallah. Baik, kelas. Tapi kita cukupkan dulu. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.